Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ini kisruh seputar Yusuf Mansur belum selesai dan tidak akan selesai kecuali ada kepastian hukum yang dijatuhkan kepada Yusuf Mansur atau dia dibebaskan dari tuduhan yang menimpa dirinya. Kasus itu adalah sehubungan dengan skandal keterlibatannya dengan ibu anak yang dibungkus dengan bahasa agama yaitu nikah siri. Berkali-kali kita jelaskan itu bukan nikah siri, nggak ada itu, nggak sah. Tanyalah kepada ulama mana saja. Yang sah itu kalau menurut orang Syiah, Syiah ya. Nah sekarang ini berani nggak? Atau kenapakah Yusuf Mansur nggak berani menghadapi Ibu Ana? Kalau memang peristiwa itu tidak ada, harusnya Yusuf Mansur berani menuntut balik Ibu Ana. Tapi ya kita ini kan semua laki-laki ya, laki-laki Yusuf Mansur laki, saya laki-laki. Kira-kira seorang laki-laki berani nggak menghadapi seorang perempuan kalau dia tidak ada masalah apa-apa? Kalau dia nggak ada masalah apa-apa, itu merusak namanya dan dirinya, pasti dia akan berani. Ya kan? Pasti dia berani. Kalau perlu dia laporin polisi. Nah sekarang kenapa dia diam saja? Nah sebagai laki-laki kita kan tahu tuh, Yusuf Mansur kalau dilihat nanti, dia lihat mata Ibu Ana itu gitu, sanggup nggak dia? Saya kira dia nggak akan sanggup. Kalau dikonfrontir gitu, kalau dia tidak ada masalah apa-apa, mungkin dia sanggup. Sekarang kalau dia nggak sanggup, ya orang berasumsi memang ada masalah gitu. Nah sekarang kalau kita lebih jauh melihat gitu, kalau seseorang bermasalah dengan perempuan, itu umumnya dunia itu pasti menyalahkan laki-laki. Tidak ada kecuali kasus-kasus yang spesifik ya. Misalnya seorang ibu-ibu membunuh suaminya, itu ya memang dilihat orang ini nggak benar ini. Tapi kalau ada tindak kekerasan, siapa dulu yang disalahkan orang? Pasti kekerasan itu kalau ada KDRT itu laki-laki melakukan kekerasan kepada perempuan, yang berlaku jamak kan begitu. Nah sekarang begitu perempuan mau mengangkat sumpah, dia berani menantang apa saja. Terus Yusuf Mansur kenapa takut? Nah ini menandakan di antara mereka itu memang terjadi hubungan. Dan perempuan kalau dia sudah merasa, waduh, dia sudah merasa tertekan, atau dia merasa dirugikan, lalu keberaniannya muncul. Nah, di saat keberaniannya muncul nih, pasti laki takut lah, nggak ada itu. Mana ada yang berani orang menghadapi perempuan kalau dia ada kalap begitu? Nggak berani. Dan dia nggak akan mungkin nekat gitu, kalau dia tidak melakukan atau dia tidak diperlakukan secara zalim. Nggak ada lah, ini dari tingkat yang terkecil ya, sampai yang besar. Itu biasanya dunia bersimpati kepada perempuan, itu udah jamak itu. Kalau kita tarik agak ke belakang-belakang gitu. Ini kenapa sih Israel misalnya ini kalau bisa berunding sama Yasser Arafat gitu. Padahal Arafat di saat itu secara militer dan politik kalah. Tapi kok mau gitu. Nah di sini kita lihat nanti bagaimana jasanya perempuan di balik layar. Ya kan, istri Menlu Norwegia di saat itu, keturunan Palestina, itu yang menekan suaminya supaya memaksa Israel dan dunia agar mau berunding dengan Palestina. Nah, para pemirsa, itu contoh kecil gitu. Kemudian Amerika menyerang Irak habis-habisan gitu. Kan setelah ada pengakuan perempuan di
di Dewan Keamanan PBB. Bagaimana pasukan Saddam Hussein begitu kejam gitu. Baru dia serang. Gitu. Nah sekarang Yusuf Mansur menghadapi perempuan seperti Bu Ana, kenapa dia takut ya? Memang seharusnya dia takut. Dia harus takut gitu. Kalau dia tidak takut, wah dia makin dipermalukan lagi. Kalau sempat dikonfrontir gitu, oh mana sanggup dia menantang mata Ibu Ana itu di pengadilan gitu. Dan kasusnya akan merebak kemana-mana. Dia makin takut dia. Karena itu ya seseorang harus berhati-hati ketika dengan perempuan. Ketika keberaniannya muncul dia nggak takut apa-apa lagi gitu. Jadi ya dalam kehidupan yang lebih luas ini, dalam kita berumah tangga itu, misal ya kita punya anak. Ketika diklaim itu anak siapa gitu. Itu biasanya timbul interpretasi. Kalau nasab, biasanya nasab ke bapaknya, ya kan? Muhammad, bapaknya Abdullah, Muhammad bin Abdullah. Husain misalnya. Husain, bapaknya Amir, Husain bin Amir. Dinasabkan gitu. Dan itu diakui oleh Allah. Tapi dalam hal mendidik, siapa yang tiap hari berhubungan dengan anaknya gitu? Ya ibunya. Karena itu seorang ibu akan bilang, kalau anaknya itu pintar gitu kan, teratur dengan baik, dia akan bilang anak siapa dulu. Maka dia bilang ibunya siapa gitu. Dia akan merujuk kepada ibu. Tapi ketika anaknya tidak teratur, nakal, orang akan bilang siapa bapaknya nih gitu. Yang disalahkan bapaknya. Jadi kalau di pengadilan orang berantem itu, suami istri mengenai hak asuh anak gitu. Ibu akan bilang tuh anak saya yang melahirkan gitu. Biasanya hakim akan beralibi. Oh ibu bapaknya pegang kartu ATM. Bank menyediakan berangkas ATM. Tuh uang di dalam tuh milik siapa gitu. Milik bank kah? Atau milik pemegang ATM gitu. Pemegang ATM begitu dia masukkan, dia pencet kode, keluar duit. Duit sah dia gitu. Nah begitulah contohnya. Jadi anak itu anak ibu, tapi nasab kepada bapak. Karena itu Islam memberikan solusi jalan tengah. Ketika seorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah kepada siapa saya harus berbuat baik? Gitu. Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Dan siapa lagi ya Rasulullah? Bapakmu. Ya kan? Jadi dia anak bapak secara nasab, tetapi secara emosional biasanya orang lebih dekat kepada ibu. Nah kembali kepada cerita Yusuf Mansur ini, dia berhubungan begitu lama dengan Ibu Ana, mana sanggup dia menatap mata Ana gitu. Oh saya nggak kenal kamu ya, nggak mungkin. Nggak mungkin itu. Karena itu Yusuf Mansur lebih memilih bungkam gitu. Kalau orang nggak kenal lah dia cengar-cengir, ya kan? Tapi begitu kenal dia bungkam aja, lari aja dia. Karena memang secara fitrah nggak ada laki-laki yang sanggup berhadapan face to face dengan perempuan yang jelas-jelas dan pasti dia kenal gitu. Dan dunia pun ya memaafkan kalau perempuan salah, tetapi memaki kalau laki-laki salah. Contohnya kita lagi naik sepeda motor gitu. Orang perempuan itu enggak tahu apa yang dia pikirkan. Dia mau ke kiri, lampu sennya ke kanan gitu. Orang lihat ini pasti perempuan yang bawa motornya. Ternyata benar gitu. Mobil juga sering begitu. Ah dasar nih, biasalah perempuan gitu. Tapi coba laki-laki dia mau ke kiri, lampu sen ke kanan. Orang bentak itu, hei kamu ke kanan, ke kiri kok lampu senmu kanan. Biasanya orang, oh maaf pak, ya begitu. Jadi kalau perempuan salah orang melihat, wajar lah gitu. Tapi kalau laki-laki yang bersalah, yang pikirannya kemana ini, otak nggak ada, kasarnya begitu kan. Jadi ya dalam kehidupan kita tuh ya seperti itu terjadi gitu. Nah kembali kepada cerita semua, dia akan sanggup itu. Taruhlah Ana bersalah, dia sanggup menghadapinya? Enggak. Nanti kalau di pengadilan yang dibela hakim siapa? Pasti perempuan. Mungkin lah laki-laki dibela. Kalau kesalahan itu misalnya 50-50 ya, yang salah itu laki-laki. Dia Mansur menyadari itu, maka dia lebih memilih bungkam, diam.
seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Biarkan di luar para lalat berebut sampah, mungkin gitu dia pikirkan. Yang penting dia tidur di bawah sampah gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.